Selamat pagi anak-anak kami. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik, sehat, kuat, luar biasa. Iya, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Baik, pagi ini kita akan masuk kembali anak-anak kami kelas 9 di dalam mata pelajaran agama yang akan Bapak sampaikan nanti ya. Kita akan baik anak-anak kami, sebelum kita memulai pelajaran kita, saya ajak anak-anak kami untuk bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdiri, kita bernyanyi ya. Kita bernyanyi Ku Tak Pandang Dari Gereja Mana. Tahu semua ya? Baik, kita sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Ku tak pandang dari gereja mana. Kita dalam doa. Ya, ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya, anak-anak kami tolong diperiksa dulu. Ini tempatnya masih ada sampah tidak di depan, supaya sampahnya dibersihkan. Nah, ini di depan tuh ini, ambil. Ya, ini. Eci tolong dikasih di luar ya. Sampahnya dibuang keluar. Bapak perhatikan, nah ini di kakimu itu sampah. Karena kebersihan itu bagian dari iman, nah. Supaya anak-anak kami selalu membersihkan tempat tiap pagi ya. Masker juga, kita masih masa corona ini, masker supaya dipakai. Yang masih belum pakai masker supaya memakai masker ya. Anak-anak kami mengumpulkan bukti kebaktian, bukti sudah ke gereja minggu yang lalu. Ya, silakan dikumpulkan bukunya. Semua anak-anak kami boleh diambil bukunya masing-masing. Anak-anak kami ada yang tahu mata pelajaran minggu yang lalu? Saya tahu Pak, tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Gereja sebagai umat Allah yang baru. Iya benar, beri tepuk tangan. Baik, kalau sudah tahu itu berarti gereja itu siapa? Ya, Gereja itu manusia itu sendiri. oh, gereja manusia itu sendiri. Berarti gereja adalah kita sendiri. Baik, terima kasih. Betul, beri tepuk tangan. Mulai materi kita pada hari ini ya, yaitu mengenal gerejaku. Itu materi kita pada hari ini, yaitu mengenal gerejaku. Dan sebelumnya anak-anak kami yaitu menyediakan apa bahan yang dibutuhkan ya. Bahan yang dibutuhkan yaitu Alkitab dan buku mata pelajaran agama dan budi pekerti kelas 9. Dan juga kita akan menggunakan kidung jemaat, yaitu nanti kita akan menyanyikan beberapa lagu nanti untuk mendukung mata pelajaran kita ini. Tujuan kita mempelajari mengenal gerejaku, yaitu menghayati karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Kedua, anak-anak kami supaya mengerti dan menunjukkan sikap menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Dan beberapa poin berikutnya. Anak-anak kami, itu tujuan kita supaya anak-anak kami memahami kenapa anak-anak kami bisa menjadi warga gereja. Kita akan mempelajari tentang mengenal gerejaku, dan sebelumnya kita baca firman Tuhan terlebih dahulu nak, yaitu dari Yohanes pasal 17 ayat 18 sampai 21. Ada yang bisa baca? Ya, silakan nak. Firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 17 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Anak-anak kami mengenal gerejaku, tentu anak-anak kami, saya ingin tahu terlebih dahulu, anak-anak kami bergereja di mana ya? Saya dari gereja BKP Pak. Oh, BKP, oke. Ada yang lagi? Saya dari gereja Amin, Pak. Iya, dari gereja Amin. Ada gereja lain? Ya. Baik, ada gereja BKP, ada gereja Amin. Gereja itu banyak, ya. Banyak, gereja banyak, ada gereja Protestan,
ada gereja Metodis, ada GPDI, ya banyak sekali gereja. Ada gereja Ortodoks, ada gereja Katolik Roma, ada Bala Keselamatan. Masing-masing umat yaitu mempunyai gereja masing-masing, di mana mereka tergembala, beribadah di dalam gereja mereka masing-masing. Sama seperti kamu juga sebagai warga gereja. Dan untuk itu kamu perlu mengenal gerejamu. Amin ya? Amin. Sebelum masuk materi, kita akan coba diskusikan, ya. Anak-anak kami nanti kembali ke kelompok masing-masing sebagaimana minggu yang lalu. Kegiatan 2 kita yaitu coba diskusikan mengapa ada begitu banyak gereja di Indonesia. Lalu tuliskan jawaban kelompokmu masing-masing. Apa jawabannya? Nanti anak-anak kami presentasikan ke depan. Kenapa begitu banyak gereja atau perpecahan gereja? Ya, silakan ke kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok masing-masing ya. Diskusinya sudah selesai ya? Baik, sekarang Bapak akan tanyakan per kelompok. Sebelumnya Bapak akan tanya kelompok 2 hasil diskusimu tentang mengapa ada begitu banyak gereja di Indonesia. Bagaimana hasil diskusi? Dari kelompok hasil diskusi kami adalah banyaknya perpecahan gereja oleh karena perbedaan ajaran atau doktrin. Oh, berarti menurut kelompok 2 karena banyaknya perbedaan ajaran dan doktrin. Iya. Baik, terima kasih nak. Kalau menurut kelompok 3, hasil dari diskusi kami dari kelompok 3 Pak, penyebab banyaknya gereja di Indonesia karena mencari kedudukan dan jabatan dari gereja. oh begitu ya, karena kedudukan dan jabatan ya, makanya banyak gereja ya. Baik, terima kasih nak. Ada 2 pendapat. Selanjutnya nanti kita akan tanyakan pendapat kelompok 1 dan kelompok 4. Sekarang kita masuk pada bagian D, yaitu gereja di Indonesia. Ya, kekristenan datang ke Indonesia pada waktu yang cukup awal. Beberapa peninggalan sejarah menunjukkan bahwa di Barus, Sumatera Utara, pertama masuk gereja Nestorian, dan itu tidak berkembang lama tidak bertahan lama ya. Baru selanjutnya nanti kekristenan berikut datang pada abad ke-26 bersama dengan orang-orang Portugis dan Belanda yang mencari rempah-rempah di kepulauan Nusantara. Ya, zaman itu dibawa oleh Belanda dan Inggris. Itu yang membawa masuknya gereja di Indonesia. Dan ada juga ya zending-zending atau misionaris-misionaris dari RMG yang bekerja di Tanah Batak, Nias, Kepulauan Mentawai, Kalimantan, dan gereja-gereja Lutheran lainnya yang masuk di Indonesia untuk memberitakan Injil sambil mendirikan gereja pada zaman itu. Gereja-gereja di Indonesia semakin lama sadar mereka bahwa kita harus mewujudkan doa Tuhan Yesus, kerinduan Tuhan Yesus, supaya gereja bersatu. Ya, sehingga pada tanggal 25 Mei 1950 dibentuklah Dewan Gereja Indonesia. Dewan Gereja Indonesia namanya apa sekarang? PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Selanjutnya ada juga PGLI atau Persekutuan Gereja-Gereja Lembaga Injil Indonesia, ada PGPI, ada Persekutuan Baptis Indonesia, ada GEMA atau Advent, dan ada juga Konferensi Wali Gereja Indonesia khusus
yaitu Katolik. Jadi ini wujud bahwa gereja juga kita manusia yang adalah warga gereja juga sebenarnya rindu persatuan sama seperti kerinduan Tuhan Yesus. Tujuannya apa tadi nak? Yaitu supaya kita menjadi saksi bagi dunia, menjadi saksi, dilihat oh orang Kristen itu rukun, orang Kristen itu saling menghargai perbedaan, saling menghargai walaupun beda-beda gereja. Dengan cara begitu kita masing-masing bisa mengerti ya. Selanjutnya bagian E, gereja mengusahakan kesejahteraan kota. Jadi gereja itu bukan hanya datang ke gereja bawa Alkitab, ya, bernyanyi. Tidak, kita terpanggil juga untuk mensejahterakan kota di mana kita berada. Sesuai dengan Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai 7. Ya. Jangan kita menjadi warga gereja yang mengacaukan kota di mana kita berada. Ya, mengacaukan kota atau negara kita, jangan. Tapi kita menjadi gereja yang mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita berada diberikan oleh Tuhan. Jadi gereja hadir untuk menjadi berkat bagi kota dan seluruh dunia. Itulah sebabnya banyak gereja yang terlibat dalam gerakan untuk menolong orang lain. Ya, beberapa gereja di Indonesia aktif dalam gerakan melestarikan lingkungan. Dengan demikian membuat dunia ini lebih layak untuk didiami bersama. Ya, jadi semua ini jelas menunjukkan bahwa gereja harus menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Orang Kristen tidak cukup kalau hanya berdoa, baca Alkitab, pergi ke gereja, memuji Tuhan, tidak cukup. Ada banyak tugas yang harus kita kerjakan bagi masyarakat sekitar, ya. Jadi anak-anak kami, warga gereja harus menjaga lingkungan, penghijauan, ya, itu contohnya. Menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, jangan seperti biasanya. Sampah dibuang dalam kelas, dibuang di taman. Kalau begitu kita belum melakukan peranan kita sebagai gereja. Kita harus jaga kebersihan. Itu salah satu bagian dari pekerjaan iman kita sebagai warga gereja. Nah, bukan hanya di gereja kita jaga bersih, di sekolah juga kita jaga bersih, dan itu tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita harus lakukan itu. Terbukti nanti, oh iya mereka anak-anak Tuhan, suka menolong, tidak buang sampah sembarangan, melakukan penghijauan. Nah, itu tugas kita bersama, termasuk anak-anak kami ya. Baiklah, Bapak sudah jelaskan tadi, yaitu dampak positif dan juga negatif mengenai kehadiran gereja. Sekarang Bapak mau tanya, apa dampak positif tentang kehadiran gereja di tengah-tengah dunia? Arlan, silakan. Kehadiran gereja mengajak kita untuk mengasihi sesama manusia. Oh, mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia. Baik, beri tepuk tangan. Ya, betul, makanya kita harus saling mengasihi. Menurut email apa dampak positif? Gereja mengajarkan kita untuk melakukan kesejahteraan kota. Oh, berusaha melakukan kesejahteraan kota, betul nggak ya? Baik, terima kasih, beri tepuk tangan. Baik, anak-anak kami sudah mengetahui bagaimana mengenal gerejaku, apa yang menjadi tugasmu sebagai warga gereja, kewajibanmu, dampak positif dan negatif, dan juga diskusi tadi. Hasil diskusimu nanti saya akan koreksi di rumah, dan kita akan bahas kembali minggu depan. Dan sebentar lagi mata pelajaran hari ini akan selesai. Bapak ngasih tugas rumah ya, LKPD. Kamu bisa baca nanti halaman 17 sampai 21. Minggu depan kita akan diskusikan ya. Yang penting di sini kamu harus tahu apa hal-hal yang dapat kamu syukuri dari kehidupan gerejamu. Ya, itu anak-anak kami harus tahu.
hal-hal yang menurut kamu harus diperbaiki dan dikoreksi di gerejamu masing-masing. Kamu harus mulai melihat, oh gereja saya bunganya seharusnya nggak di sini. Kamu bisa koreksi. Dengan mengoreksi maka gereja kita bisa maju, bisa lebih rohani, baik dalam hal iman maupun dalam hal tata layanannya. Ya, jadi ini minggu depan kita akan kumpulkan dan kita akan diskusikan kembali ya. Dan selanjutnya yang belum kebaktian minggu lalu, yang belum mengumpulkan bukti kebaktian, Bapak berharap minggu depan tidak ada lagi yang tidak ke gereja, sehingga bukti kebaktian bisa dikumpulkan. Ya, sekali lagi anak-anak kami yang sudah menjawab tadi, nanti Bapak akan nilai dan menjadi nilai ulangan harian ya. Kita akan akhiri. Setelah ini nanti mata pelajaran apa ya? Matematika. Oh, bahasa Indonesia atau matematika? Matematika. Oh, matematika. Baik, kita akan segera akhiri. Sebelumnya kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini dia kesimpulannya. Ada banyak gereja di dunia, gereja itu umumnya lahir dari perpecahan. Padahal Yesus tidak menghendaki perpecahan gereja. Ini simpulannya atau dari yang kita pelajari hari ini, definisinya ini ada di atas. Kita akan menutup mata pelajaran hari ini ya. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 252 ayat 1, Batu Penjuru Gereja. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Batu penjuru gereja dan dasar yang Yesus. Kau telah memanggil kami orang-orang berdosa yang Engkau ingin pakai untuk menjadi penyalur berkat-berkat-Mu di dunia. Baik anak-anak kami, sekian untuk pelajaran kita hari ini. Sambil menunggu mata pelajaran berikutnya ya, menunggu gurunya. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.